يا مرحبا كياي، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم ويبارك في جهودكم. أن يتأدب جعفر وأن يتقي الله فيما يقول وأن يعرف حقوق السادة وحقوق أهل البيت وحقوق العلماء يعني. Kiai Sukron Makmun dan rombongan itu sowan ke Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Satu penelitian mestinya ya dijawab dengan penelitian, bukan mengadu-ngadukan kepada gurunya. Ini kan sama saja dengan membunuh karakter seorang penelaah. Titik poin dari semua ini sama saja menyampaikan persoalan nasab ke ulama terkemuka di Mekah, yang dengan demikian bisa membuka celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda. Semoga Anda senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, hingga hari ini masih ramai diperbincangkan beredarnya voice note atau pesan suara yang dikatakan itu bersumber dari seorang ulama Mekah, yakni Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Inti dari pesan menggunakan bahasa Arab itu disampaikan kepada seorang kiai, yang mana hitopnya, artinya esensinya itu agar menasehati seorang bernama Ja'far. Kemudian voice note ini diasumsikan, ya pertama katanya bersumber dari ulama Mekah tersebut, kemudian tujuannya agar menasehati Kiai Ja'far Shadiq, pengasuh pondok pesantren Abu Syamsuddin Batu Ampar, Pamekasan, Jawa Timur. Walau di dalam video itu yang saya dapat ya, itu tidak jelas sebenarnya Ja'far yang dimaksud itu siapa, kemudian inti persoalannya apa. Tapi sudah dikatakan bahwa Ja'far yang dimaksud adalah Kiai Ja'far Shadiq. Kemudian inti persoalannya berkaitan dengan nasab Alwi. Ja'far yang selama ini sering menghina para habaib, menuduh palsu nasab Alawi, mengatakan nasab Alawi itu nggak bersambung ke Nabi tapi ke Ubaidillah Al-Qaddah, fitnah tanpa ilmu. Ja'far yang kemana-mana ngaku sebagai murid dan santrinya Sayyid Ahmad Al-Maliki Makkah, ya, kena batunya, dapat teguran keras dan dimarahin besar oleh gurunya atas ocehannya beberapa waktu terakhir ini di media sosial. Nah, andai pun ini benar, katakanlah memang benar ini suara dari Sayyid Ahmad disampaikan kepada seorang kiai di Madura agar menasihati Kiai Ja'far agar jangan bikin gaduh berkenaan dengan nasabah baib. Katakanlah seperti itu. Pertama, menurut hemat saya ini adalah tindakan yang tidak tepat atau kurang etis barangkali ya. Kiai Ja'far ini kan alumni Mekah juga, bisa dikatakan juga sebagai murid ya dari Sayyid Ahmad ini. Walaupun katanya beliau lebih banyak menyantrennya di Sayyid Abbas, ayah dari Sayyid Alawi bin Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, kenapa saya katakan kurang tepat? Satu penelitian mestinya ya dijawab dengan penelitian, bukan mengadu-ngadukan kepada gurunya atau kepada siapapun. Ini kan sama saja dengan membunuh karakter seorang penelaah. Yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi celah dan sama saja membawa persoalan pernasaban di negeri ini ke kota suci Mekah, tepatnya ke ulama yang ada di sana, ulama yang berpengaruh dan juga sebagai zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mentok maning ini para pembela nasab Alwi. Kenapa harus dibawa ke sana? Selesaikan di Indonesia kalau memang bisa. Mestinya kan begitu ya. Tapi ya inilah dinamika. Kemudian yang kedua juga, Kiai Haji Sukron Makmun, Kiai Sepuh Madura juga, pengasuh pondok pesantren Darul Rahman. Beliau tinggal di Jakarta ya, di Jagakarsa, di Ganjur sana. Beliau, Kiai Sukron ini juga menyampaikan persoalan pernasaban ini yang mungkin kaitannya dengan Kiai Ja'far terhadap guru beliau, yakni Sayyid Alawi bin Abbas
sepupu dari Sayyid Ahmad itu tadi. Atas dua hal ini kemudian Kiai Ja'far Shadiq memberikan responnya, yang respon itu juga beredar dan kami akan putarkan kepada Anda untuk lebih jelasnya. Namun yang kami putarkan adalah pada sisi-sisi yang substansinya karena videonya cukup panjang. Biar lebih jelas, kita langsung simak pernyataan dari Kiai Ja'far Shadiq Batu Ampar berikut ini. Ke Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, itu sepupu dari Sayyid Ahmad. Jadi saya Kiai Sukron Makmun dan rombongan itu melaporkan ada di antara abna atau aulad Sayyid katanya ikut-ikutan Kiai Imad dan mentoken nasabnya Pak Alawi. Akhirnya Sayyid Alawi itu nggak mau memberi pois apa sebelum tahu akar permasalahannya. Oleh karena itu Sayyid Alawi ini orangnya kan apa ya? Beliau itu tidak mau gegabah di dalam memberi keputusan. Kan memang diminta para guru saya, dua guru. Saya kan punya dua guru di Mekah itu. Kiai Sukron Makmun dengan rombongan itu melaporkan saya kepada Sayyid Alawi. Kalau yang voice yang beredar sekarang itu laporan itu dikirim via WA mungkin melalui voice dan jawabannya Sayyid Ahmad itu juga melalui voice. Kalau saya dengar berapa kali itu melalui voice. Ini laporan sepihak yang jelas mungkin saya ya dijelek-jelekan lah kan gitu. Terus yang kepada Sayyid Alawi itu Sayyid Alawi tidak mau terburu-buru dalam menyikapi laporan para kiai itu tentang saya. Akhirnya Sayyid Alawi nunggu. Nanya sama santri-santri yang ada di sana, minta link YouTube saya. Sayyid Alawi, putranya Sayyid Abbas, sepupunya Sayyid Ahmad itu, minta link YouTube saya, ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam channel YouTube, dan bahkan katanya dengar dua buku yang sudah naik cetak, yang satu Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi dan yang satunya Al-Khurafat. Sayyid Alawi minta itu. Makanya karena di Khurafat itu banyak yang layoutnya geser, saya screenshot teman-teman. Saya screenshot yang ada di PDF HP saya screenshot, saya kirimkan ke Mekah kepada Sayyid Alawi bin Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Ya, Al-Hasani. Jadi ke jalur Sayyidina Hasan. Saya kirim beberapa halaman yang sudah saya screenshot melalui WA kepada teman-teman yang ada di sana. Dan kebetulan minduan saya itu umroh. Ya, dari Sampan, umroh dan menanyakan itu apa yang terjadi permasalahan di Indonesia ini tentang ansab, terus limadha Ja'far sawi fadhiha li haula isada fi ta'ni ansabihim min sawi awal hal min Ba'alawi atau min Kiayat. Akhirnya sama Qadir itu dijelaskan. Yang pertama melakukan to'en nasab itu Sayyid. Kan Qadir itu sebelum laporan tanya dulu sama saya. Ini saya mau sowan ke Sayyid Alawi. Nanti kalau saya ditanyakan diinterogasi, saya mau jawab apa? Saya kasih voice semua. Ada di buktinya di HP saya, di WA saya. Jadi yang melakukan to'en atau pembatalan nasab pertama kali itu dari klan mereka sih, klan Ba'alawi. Mento'en dan membatalkan nasabnya Aulia Utis'ah. Itu ada videonya, Bahar Semit yang melakukan, si Pirang itu. Bahar Semit yang melakukan itu. Dan bahkan Bahar Semit itu menetapkan bahwa abna Audurriyat Aulia Utis'ah itu ingkorodu. Habis. Karena para wali songo katanya tidak mempunyai anak putra, melainkan hanya anak putri. Seperti itu teman-teman. Oh, berarti mereka yang melakukan duluan. Iya Sayyid. Nah, hingga para kiai ini semua marah.
Dan para kiai ini meneliti ya wa ala ra'sihim Kiai Imad. Kiai Imaduddin wa ala ra'sihim Kiai Imaduddin meneliti dan menemukan bahwa nasabnya Ba'alawi itu maktu maudhu selama 500 tahun. Baik ditinjau dari disiplin kaidah ilmu nasab atau ditinjau dari data sekunder yaitu ilmu sejarah, tidak ada petunjuk dan dalil dari nasabnya Ba'alawi itu yang nyambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Seperti itu. Gitu katanya Sayyid Alawi itu. Terus, kemudian Ja'far min atba Imad. Apakah Ja'far itu mengikuti Imad di dalam membatalkan nasab? Ja'far ini pertamanya iya. Jadi meneliti sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Imad. Tapi setelah itu, Ja'far itu memperdalam penelitiannya, al-istiqra, penelitian, terus memperdalam dan mempertajam hingga Ja'far itu menemukan bapaknya Ubaidillah yang sebenarnya. Nah, jadi Imad itu katanya minduan saya, Imad itu membatalkan nasabnya Ba'alawi dan Ja'far membantu untuk menemukan bapaknya Ba'alawi yang sesungguhnya. Jadi katanya Sayyid ketawa, Allah ya Ja'far katanya. Kok bisa seperti itu? Dari mana dalil-dalilnya? Sekarang Ja'far lagi menyusun karangan kitab Sayyid yang baru. Dari 2 yang sudah naik cetak, ada 1 kitab itu penelitian di dalam mengisbat dan menetapkan nasabnya Ba'alawi bahwa mereka itu adalah anak cucu dari Maimun Al-Qaddah. Terus beliau katanya Majnun. Gila ini, jadi penemuan yang gila, memang luar biasa. Majnun katanya. Akhirnya minduan saya itu nanya, Man Maimun Al-Qaddah ada ya Sidi katanya. Jadi siapakah sebenarnya Maimun Al-Qaddah itu? Sayyid katanya. Maimun Al-Qaddah ada Yahudi katanya. Jadi beliau terus ketawa menggeleng-gelengkan kepalanya. Subhanallah. Baik, sampaikan ke Ja'far, kalau penelitiannya itu sudah selesai, saya minta kitabnya itu. Jadi beliau masih masih ingin menunggu tabayyun atau klarifikasi dari saya tentang apa yang saya sampaikan. Namun yang khurafat dan ketidakabsahan itu sudah saya kirim kepada beliau melalui ketua pengurus yang ada di sana, bahwa ini yang saya teliti, kalau memang salah tolong disalahkan, dan kalau memang benar ya tolong dibenarkan. Anak musakitina, anak musakitina anid dolal wal ightirar. Apakah kami akan diam dari kesesatan yang sudah mereka ajarkan secara diam-diam dan sekarang sudah mulai beredar al-kutub al-muntashirah min jihatihim ya Siti. Jadi kitab-kitab yang sudah menyebar dari pihak mereka, baik dari kitab yang selama ini disembunyikan dan kitab minal kutub al-masturo al-makhfiyah indahum wal kutub al-mu'linah, dan kitab yang sudah terbuka dan dikaji di pondok-pondok pesantren seperti min amsal Bughyatul Mustarsyidin alladhi wujida fihi al-ibarat hadha ta'assub al-jahiliyatil juhala, yang mengandung sebuah fanatik yang buta daripada mereka, seperti fanatiknya orang jahiliyah yang bodoh itu. Terus di kitab Buya itu kan ada wa amalu salafina ali Ba'alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada. Jadi sekilas teman-teman, ibarat ini sederhana, sekilas. Artinya kan begini, wa amalu salafina, dan perbuatan leluhur keluarga Ba'alawi, leluhur kami dari keluarga Ba'alawi ini hujjah, pedoman, dalil. Cukup bagi siapapun yang mengikuti hujjah itu. Dampak dari ibarat itu apa?
Dampak dari ibarah itu adalah tahrif, penyelewengan agama, penyelewengan akidah daripada a'immah dan daripada para sahabat dan dari baginda Nabi. Ya, sampai sekarang saya masih menunggu jawaban dari Sayyid Alawi bin Abbas Alawi Al-Maliki. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kiranya cukup jelas ya dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ja'far. Dan sekali lagi saya ulangi, videonya cukup panjang, audio ya, dalam bentuk audio kami terima itu cukup panjang, maka kami ambil substansinya saja yang tidak keluar dari konteks aslinya. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Ja'far selama ini dan seperti yang dikatakan tadi telah membuat buku, semoga saja bisa segera terbit ya. Walaupun ada juga pendapat Kiai Ja'far tentang Maimun Al-Qaddah ini ada yang menyanggah, itu hal lain. Sanggahlah dengan penelitian juga. Di sini kami hanya menyampaikan satu klarifikasi atas persoalan ini. Yang titik poin dari semua ini sama saja apa yang dilakukan baik oleh itu Yai Syukran Makmun atau suara Faiz Nur tadi, itu sama saja menyampaikan persoalan nasab ke ulama terkemuka di Mekah. Yang dengan demikian bisa membuka celah beliau-beliau juga melanjutkan penelitian atau menyampaikan satu hal yang tidak kita duga-duga. Kita tunggu saja fenomena dan dinamika dari persoalan ini. Salam hormat, selerepon Kiai Ja'far, malar manter, jangan areh bisa tepangki, Baktona Ajunan, Pak Yusuf, Pak Resuka TV, aktif untuk Pang Beri Jogja. Salam hormat untuk semuanya. Mohon maaf barusan saya pakai bahasa Inggris Timur. Semoga bermanfaat, berikan masukan yang konstruktif, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.